Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman thaqiban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Wasadisu itu. Dan adapun syarat berjamaah yang keenam adalah tabaniyatul imami, yaitu mengikuti imam. Syarat sahnya berjamaah biar dapat pahala jamaah dan juga sah berjamaahnya itu harus mengikut. Apa itu mengikut? Wahwa an la yataqaddama alaihi fil af'ali taqadduman fahishan. Makna mengikut imam itu tidak mendahului atasnya imam di dalam perbuatan sholat. Jadi di dalam rukun-rukunnya nggak boleh kita ngedahuluin dengan mendahului yang sangat, kasiran dengan mendahului yang banyak. Berapa itu? Bi an sabaqahu bi ruknaini fi'liyaini, dengan bahwa mendahului imam, mendahului ia akan imam dengan dua rukun yang bangsa perbuatan. Dia sengaja lagi tahu bahwa haram itu, malah dahuluin, maka berjamaahnya gak sah kalau sampai dua rukun berturut-turut, baik dua-duanya rukun yang panjang ataupun salah satu rukun panjang dan satunya pendek. Mengapa? Li fuhsyil mukhalafah, karena sangat buruk ketika perbedaan antara imam dan makmum dalam perbuatan. Ongko berjamaah tapi gerakannya gak ngikut. Gak usah di dalam sholat. Orang senam nih, biasanya ibu-ibu yang sering senam, bapak-bapak senam, encok pada. Kalau senam itu harus ngikutin instruktur gak? Harus gerakannya. Tapi kalau dia ikut senam bareng, gerakannya semaunya, dewek atau duluin ataupun ketinggalan, kira-kira gimana tuh? Berantakan gak? Dilihatnya enak gak? Nah, apalagi di sholat begitu, imam masih berdiri, dia udah ruku, bahkan udah i'tidal, bahkan udah sujud. Nah ini katanya ngikut tapi duluin. Makanya kalau sampai mendahului dua rukun maka hukumnya batal. Kalau dia tahu dan sengaja tahu haram, sengaja nggak dahuluin, maka hukumnya batal. Contohnya mana? Contohnya nih, bi an yarka'a wa ya'tadila wa yahwiya lis-sujudi wal imamu qa'imun. Contohnya, si makmum ruku, jadi imam lagi baca Fatihah atau lagi baca surah, dia ruku duluan. Kalau udah ruku, berapa rukun yang diduluin? Betul ya? Kalau udah naik itu satu. I'tidal turun berapa tuh? Dua kan? Wayahwi lis-sujud, dia turun buat sujud, itu udah dua tuh. Satu ruku, kedua ya tidak. Imamnya masih berdiri tetap. Udah berapa rukun dulunya? Dua kan? Belum sujud. Kalau udah sujud bertiga. Ini baru 2,5. Satu ruku, kedua i'tidal. Ini selanjutnya proses menuju sujud. Ini menurut Syekhul Islam dan Imam Khatib serta Muhammad Ramli. Surahnya begitu, surah mendahului dua rukun itu begitu. Kata Imam Khatib Syarbini, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansar, dan kata Imam Muhammad Ramli dan lainnya. Tapi kata Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah bukan begitu. Surahnya mendahului dua itu au ayyarka'a qabla al-imam.
Si makmum ruku duluan sebelum imam. Ini imam, makmum ruku. Falamma arada al-imam ayarka' rafa. Ketika imam mau ruku dia naik. Ini dah kata Imam Ibnu Hajar begitu. Falamma arada ayarfa' sajadah. Pas imam mau tidak dia sujud. Enggak sinkron jadinya. Falam yajtami' ma'ahu fi ruku'in wala 'idadin. Maka tidak bertemu si makmum beserta imam baik di dalam ruku enggak ketemu, di i'tidal enggak ketemu. Orang ini udah dulu ya. Imam masih diri dia ruku. Imam ruku dia bangun. Imam i'tidal dia sujud. Ketemu enggak? Kata Imam Ibnu Hajar begitu surahnya. Kalau tadi kan imam masih berdiri, dulu ruku, i'tidal, mau sujud, imamnya masih berdiri. Ini menurut Imam Romli dan lainnya surahnya begitu. Dulu dua rukun tuh. Kalau Imam Ibnu Hajar surahnya tadi itu enggak ketemu sama imam di dalam ruku, di dalam dua rukun tadi. Ya, itu surahnya tuh ya. Wa faraqat takhallufa bi anna taqaddum afhash. Berbeda dengan tertinggal. Kalau ketinggalan itu enggak terlalu mencolok, tapi kalau mendahului kelihatan songong banget. Wa min thamma haruma bi ruknin ma'al ilmi wal 'amdi. Oleh karena itu, kalau mendahului satu rukun hukumnya haram. Kalau mendahului satu rukun hukumnya haram. Kalau mendahului dua rukun menuju ketiga itu hukumnya haram plus membatalkan. Kalau mendahului setengah rukun gimana tuh? Ya duluan, misal menuju ruku, imam belum turun, dia udah turun duluan. Kata Imam Romli sama seperti mendahului satu rukun, hukumnya hak. Kata Imam Ibnu Hajar hukumnya makruh. Gitu ya, hukumnya makruh kalau mendahului setengah rukun. Ya. Jadi haram tuh hukumnya. Kalau bareng enggak mempengaruhi, tapi makruh. Baca Fatihahnya bareng walaupun disir itu juga sama. Jadi yang dianjurkan bareng itu di dalam sholat, di sunnahnya itu di amin bareng tuh, sama pujian ketika baca qunut fa innaka taqdi itu dianjurkan ngikutin bareng. Sisanya harus belakangan, imam dulu baru kita ikut. Yang namanya ngikut begini, imam ruku kita masih berdiri nih, imam ruku baru kita ikut, biar sempurna dulu baru kita ikut. Jangan begini, turun kita ikut turun, bukan ngikut itu mah. Jadi yang sempurna itu ngikut imam udah ruku dan udah sampai ke hadir ruku, baru makmum ikut ruku. Imam i'tidal tunggu dulu biar dia tertegak. Sujud nih, Allahu Akbar. Ini jangan ngikutin dulu, diam dulu berdiri. Baru kalau imam udah meletakkan jidat, baru semakmum ikut turun. Allahu Akbar. Imamnya jangan gasik-gasik, tungguin, kasihan biar dapat jamaahnya. Tadi dia bangun duduk antara dua sujud, biar dulu berdiri baru si makmum. Sujud kedua udah meletakin baru kita turun. Pas bangun, misalkan bangun nih, Allah udah tegak, baru kita bangun. Jangan masih proses mau berdiri, dia udah bangun. Nggak apa-apa, tapi kurang afdol. Yang utama itu yang namanya mutaba'ah, mengikut. Tidaklah si makmum melakukan rukun melainkan imam udah kelar dulu, baru dia. Ini yang sempurna. Yang sempurna itu begitu, pahalanya lebih gede. Karena apa? Karena benar-benar memposisikan imam sesuai dengan hadis Nabi, perintah Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Hanya saja imam itu dijadikan agar diikuti, emang dijadikan pemimpin, emang dijadikan panutan. Ikut, engkau jadi imam,
monggo dia nggak mau ikut, dosa tuh. Au taqaddama alaihi ruknun fi'liyun au ta'akhkhara anhu bihi walau tawilan lam yadurra, ataupun mendahului atas imam satu rukun fi'li, ngedahului satu rukun atau tertinggal satu rukun walaupun panjang, itu enggak memudaratkan di dalam sahih salat karena sedikit perbedaannya. Cuma hukumnya wa yahrumu taqaddumuhu alaihi bi ruknin fi'li tamin ma'al ilmi wa ta'ammud. Haram hukumnya mendahului imam dengan satu rukun. Haram tuh ya, kalau haram udah dosa ya. Jadi dosa itu perkara dosa bukan nyolong sendal doang. Dosa itu bukan kita nyakiti tetangga atau lain sebagainya. Dosa yang kagak kerasa kita ibadah tanpa ilmu. Dipikir mah bener aja. Duluin imam serukun. Haram hukumnya kalau sengaja tidak tahu, dosa. Lagi sholat tapi ngelakuin dosa. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Habis ini ma'al ilmi ya, serta ilmu, serta tahu ini enggak boleh wa ta'amudi dan sengaja. Bahkan dikatakan bal huwa minal kabair. Ini tergolong dosa besar, diancam sama Nabi. Dosa besar ini. Kata Nabi li khabari kana hadis ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin. Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam bahwa Allah rubah kepalanya jadi kepala keledai? Emang kagak takut apa? Kata Nabi, orang yang ngeduluin imam itu Allah rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Dulu ada orang kagak percaya sama hadis ini, dicoba akhirnya ta'anud itu masa sih ngelawan begitu, akhirnya benar dirubah menjadi imam. Oke, tidak terjadi. Oh itu dia sering ngeduluin tapi nggak terjadi. Benar nggak terjadi, tapi batinnya dirubah, rohaniahnya dirubah, rohaniah imam, rohaniah hayawan. Walaupun jasadnya fisiknya manusia, tapi jiwanya jiwa hayawaniah tuh. Makanya kita nggak boleh nentang. Kalau Nabi bilang ya kalau Nabi bilang jangan jangan nentang kita. Itu perkara ngeduluin imam doang. Bukan korupsi, bukan lagi nyeleweng dan lain sebagainya. Perkara ibadah kalau tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, celaka ibadah kita. Kalau Allah pun nggak sembarangan dalam urusan ibadah, pun benar-benar ada panutan, ada yang kita ikuti. Itu syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa besar itu. Jadi dosa besar mah nggak harus kita ninggalin sholat ataupun gosok ataupun nyakitin, enggak. Termasuk dosa besar kita ngeduluin imam tanpa ada uzur, tanpa ada apa dulu. Segitu mulianya imam. Karena apa, yang ngelantik adalah syariat. Kalau emang dia jadi imam, dia ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh makmum. Di antaranya kalau imam belum membalikkan badan waktu habis salam, makmum gak boleh berubah posisi. Kalau merubah makruh hukumnya, apalagi sampai balik. Imam masih posisinya lagi tasyahud akhir tuh, lagi zikir astagfirullahaladzim, terus baca zikir dan beri habis sholat. Si makmum udah berubah, beranjak bahkan pulang, lapar makruh. Kalau imam sudah berubah posisi, dan sunnah imam itu kalau hendak zikir bareng sama makmum, sunnah dia membalikkan badan sebagian bagian kanannya ke arah kirinya ke kiblat, madhab ke sana. Kalau hendak mengajari makmum baca zikir bareng, sunnah tuh. Li imamin yuridu ta'limal makmumin. Sunnah juga wa yusannul iltifat, sunnah nengok sebelah kanan, badannya diputar bagi imam yang hendak ngajarin dan juga biar makmumnya enggak dapat kemakruhan merubah posisi. Makruh kalau belum imam berubah
Makanya imamnya kudu kasihan sama makmum, kasihan lah. Oh, kalau enggak makmum dapat kemakruhan. Sampai kapan? Boleh kita jahar tuh zikirnya, boleh jahar kalau mau ngajarin. Sampai kapan? Sampai makmum bisa zikir sendiri. Gitu di fikih begitu. Kalau udah bisa masing-masing, menurut fuqaha, menurut qaul yang ashah, maka sunnahnya zikirnya sir. Walaupun menurut sebagian ulama, tetap sunnah jahar. Ya, tetap anjurin jahar. Ala kulli hal. Zikir jahar setelah sholat ada pendapatnya juga. Bahkan di Sahih Bukhari juz 1 juga disebutin di situ. Nah, qala Muhammad Ramli, berkata Imam Ramli, wasabqu bi ba'di ruknin kasabqi bi rukni, mendahului dengan sebagian rukun, dan itu sama dengan mendahului dengan satu rukun, berarti hukumnya haram. Wa'tamada Ibn Hajar, dan memu'tamadkan oleh Ibn Hajar anna sabqa bi ba'di ruknin makruh, mendahului dengan sebagian rukun, setengah rukun itu hukumnya makruh. Kalau satu rukun sama, dua-duanya juga bilang haram, tapi enggak ngebatalin. Hasilnya nih, wal hasilu, kesimpulan, anna taqaddum ma'alih biruknaini fi'liyaini haramun wa mubtilun kata akhuri bihima li ghairi udhrin. Hasilnya bahwa satu, mendahului imam dengan dua rukun yang bangsa perbuatan itu hukumnya haram plus membatalkan. Udah dapat dosa, sholatnya batal, jamaahnya nggak jadi, sholatnya batal kalau mendahului imam. Sama seperti tertinggal dengan dua rukun tanpa uzur, imam udah sujud dia masih berdiri aja tanpa ada uzur, padahal itu juga hukumnya haram dan membatalkan kalau tertinggal dua rukun nih. Wala mana tadi? Haramun li ghairi rajul wa bi ruknin haramun, dan mendahului dengan satu rukun hukumnya haram, wala yubtilu, dan tidak membatalkan. Ini masih sepakat nih, mau menurut Imam Ramli, Imam Hajar, mendahului satu rukun, duluin imam satu rukun hukumnya haram dan tidak membatalkan sholat. Kalau sebagian waqadza bi ba'dihi inda Muhammad Ramli, menurut Imam Ramli ngeduluin imam dengan setengah rukun itu juga hukumnya haram dan tidak membatalkan. Menurut Ibnu Hajar hukumnya makruh. Tapi dengan semata-mata gerak mau turun saja itu makruh. Kata akhir biruknin tamin, seperti tertinggal dengan satu rukun yang sempurna. Terus gimana kalau ngeduluin wa yusanul audu liman sabaqa imamahu ila ruknin la takhshul mukhalafatu, dan disunnahkan balik bagi makmum yang mendahului imam, balik kemana? Ke rukun yang tidak mencolok, tidak sangat al-mukhalafah, berbeda dengan rukun seperti ruku wasujud disani qablahu, seperti ruku dan sujud kedua sebelum imam, imam sunnah balik lagi dia. Agar apa? Liwafiqahu, agar mengikuti, agar menyamai imam. Itu sunnah juga inta'ammada, kalau dia sengaja. Misalkan lagi imam belum sujud, dia udah sujud baik balik lagi, sunnah gitu ya. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja maka boleh milih, boleh diam aja, boleh ikutin imam, balik lagi. Wala tabdulu bitaqaddumi bi ruknin aw ruknaini qawliyaini, tapi kalau mendahului satu rukun ataupun dua rukun qauli itu enggak batal. Kayak at-tahiyat itu rukun kan, sholawat rukun bukan? Rukun, dia duluin baik imam dia udah at-tahiyatul barakatuh sholawat kencang, dia bacanya cepat udah duluan, udah kelar duluan, udah finish. Makruh, cuma kayak Fatihah, imam lagi baca, dia baca bareng, duluan makmum kelarnya, hukumnya makruh. Kalau rukun qauli, kalau rukun qauli selain salam ya.
wa qaulain lakin yukrahu. Walau alima anna imamahu yaqtasiru al-Fatihah lazima yaqra al-Fatihah ma qiraatih. Tapi kalau dia tahu imamnya baca Fatihah doang nih, kayaknya kagak baca surat, maka dia wajib membaca Fatihah beserta baca Fatihahnya imam. Sebagaimana dalam kitab Tatimmah. Wa dhahirun in arada al-baqa'a ala mutabaqati wa alima annahu la yakunu al-Fatihah wa qasara wa nusukun fil lain. Itu hukum mendahului imam dengan 2 rukun atau 1 rukun ataupun setengah rukun. Wala yata'akhkharu anhu fiha kadzalik, dan tidak boleh tertinggal si makmum anhu dari imam fiha di dalam af'al, di dalam perbuatan sholat juga makmum tidak boleh tertinggal. Kadzalika seperti itu 2 rukun sama nggak boleh. Kadzalika seperti itu taqadduman fahishan, nggak boleh tertinggal 2 rukun tanpa udzur. Contohnya ka'ayyahu yal imamu lisujudi wal ma'mumu fi qiyamil qira'ati, seperti imam sudah mau sujud, misalkan makmum nih lagi baca Fatihah, imam udah kelar karena kita baru nggak ngerti lagi, harusnya makan ikut aja. Allahu akbar, Allahu liman hamidah. Berapa rukun nih? 2 ya. Pas sujud Allah, ini udah ketinggalan 2 berarti itu sempurna, nggak ada udzur, nggak ada apa, si makmum diem aja di berdiri, maka hukumnya batal. Wal ma'mum fi qiyamil qira'ati fala yatahaqqaqu as-sabqu wa tasarruf bi ruknaini illa idza fasala 'an tsani minhuma, maka tidaklah nyata mendahului dan tertinggal dengan 2 rukun kecuali bila terpisah dari yang kedua, min huma, daripada ruknin. Tertinggal atau mendahului itu tidak dikatakan mendahului 2 rukun kecuali udah terpisah daripada 2 rukun tersebut. Contoh contoh mendahului, makmum ruku Allahu akbar, kalau udah ini tidak udah bangun, ini 1 namanya Allahu liman hamidah, ini udah 1. Kalau udah turun ke sujud, ini berarti udah 2. Jadi tidak dikatakan tertinggal atau mendahului dengan 2 rukun kecuali setelah terpisah dari rukun kedua tadi. Kalau i'tidal itu dia berarti udah mau turun, ini berarti udah 2 tuh. Kalau belum. Tidak dikatakan tertinggal 2 rukun kalau selagi masih i'tidal. Itu maksud ibaratnya. Bagaimana kalau ada udzur? Fa in kana li ghairi udzrin, maka tafsir nih, kalau tertinggal atau mendahuluinya tanpa udzur maka batal sholatnya. Li fuhsyil mukhalafati bila udzur, karena buruknya, terlalu mencoloknya perbedaan, terlalu signifikan untuk perbedaannya bila udzur tanpa udzur. Bi khilafi sabqihi bihima, berbeda dengan mendahului imam dengan 2 rukun tapi nasiyan, lupa, atau jahilan ataupun tidak tahu, dikira enggak ngapa-ngapa, orang baru tahu, orang baru belajar sholat, ataupun lupa diduluin, batal nggak sholatnya? Maka tidak Jadi tadi itu kalau sengaja, jadi lupa dan bodoh tidak tahu nih, itu dikatakan udzur. Tapi jahilnya jahil ma'dzur. Kalau kita ada di kalangan pengajian, di kalangan ulama, tinggalnya di kota atau tinggalnya di kampung, di situ banyak ulama-ulama yang ngerti fikih, maka ketidaktahuannya tidak ditoleransi oleh syariat. Kenapa? Karena dia beredor. Kenapa nggak ngaji? Kenapa ada ustadz nggak nanya? Saya nggak tahu. Nggak dianggap, tetap nggak bisa, kecuali dia yang jauh dari ulama, ba'idun alim, jauh dari orang yang ngerti tentang sholat, nggak ada akses, maka dikatakan jahilnya jahil andai nggak tahu nggak dosa. Kenapa? Karena nggak ada akses untuk mengetahui tentang hal ini. Kalau kita tinggal di lingkungan pengajian kemudian ibadah kita berantakan, kagak ditoleransi, tetap dosa gitu. Namanya jahil ghair ma'dzur.
Kalau orang lagi ngaji itu masih dimaafkan apa? Oh saya masih ngaji gitu, masih belajar. Kalau nggak belajar sama sekali atau nggak ngaji, nah ini dia nih santapan empuk buat buat malaikat Zabaniyah. Oh ini nih, jadi sama agama nyepelein, sama syariat nyepelein. Nah kalau dia lupa ataupun tidak tahu, maka tidak batal sholatnya, walaupun dia ngeduluin dua rukun. Terus wa mata tadzakara alima wajib alil ud. Kalau dia udah ingat, oh iya saya ngeduluin imam ini, balik wajib balik gitu. Ataupun dia tahu, ya kan nggak boleh ya, maka wajib balik limuwafaqatil imam, untuk menyamai imam. Jangan duluin imam, balik lagi kalau tahu itu salah. Ya untungnya orang yang ngaji itu diselamatin kita sama syariat. Syariat ini punyanya Allah sama Rasul. Jadi syariat itu dikirim ke bumi melalui perantara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya untuk nyelamatin kita. Di Quran di surat An-Nur dikatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Rasulullah, ngikutin syariat, ngikutin ilmu, ngikutin ajaran Nabi, tahtadu, maka kalian akan mendapat hidayah, maka kalian akan mendapat petunjuk yang lurus. Jadi kita ngaji itu bukan buat pinter-pinteran, bukan buat sombong-sombongan, bukan buat bangga-banggaan, tapi emang biar perilaku kita, biar ibadah kita sesuai dengan ajaran Rasulullah. Tuh, ini baru ibadah zahir ini. Kalau kagak ikut Nabi, kagak sah. Belum lagi ibadah batin. Ibadah batin tuh ngejaga ibadah kita biar diterima sama Allah, biar diridhoin. Jangan ada penyakit-penyakit hati, semisal riya, semisal takabur, semisal dia ada gibah dan lain sebagainya. Ditolak tuh kalau kita ibadah kalau masih ada penyakit hati. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah di dalam hikam beliau katakan, rubbama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qubul. Seringkali Allah mudahkan bagimu pintu ketaatan, digampangin ibadah, digampangin baca Quran, digampangin sedekah, digampangin berbuat baiklah sama Allah, dibuka pintu. Tapi enggak diterima sama Allah. Wa ma fataha laka babal qabul. Namun Allah tidak bukakan pintu penerimaan. Ibadah mah ibadah, rajin, zikir rajin, wirid rajin, baca Quran rajin, wah pokoknya rajin dah. Tapi nggak ada yang diterima. Kenapa nggak ada yang diterima? Lantaran syarat-syarat batinnya tidak terpenuhi, seperti ikhlas, nggak ada tujuan dunia dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan ibadah kita lulus ke Allah, diterima. Kalau nggak, ibadah kita capek doang, jungkir balik kayak begitu. Kalau kita nggak bisa memanage hati kita biar ibadah diterima, kalau di hati ada pengen dipuji aja, ataupun pengen dinilai sama makhluk, gagal udah. Lah kalau gitu sia-sia dong. Nggak ada yang sia-sia, kewajiban gugur tetap, tapi nggak diterima. Ini dia yang bikin capek, pegel. Kewajiban gugur hari itu karena kita udah ngelakuin perintah, tapi nggak diterima. Makanya kita penting ngejaga hati itu, jangan sampai gara-gara penyakit hati amal ibadah kita ditolak semua. Jadi jangan kagum, jangan heran dengan bagusnya ibadah. Yang harus kita prioritaskan bagaimana ibadah kita benar-benar diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal dari Nabi. Mu'adz sampai nangis-nangis kalau ingat hadis ini. Kata Nabi, pesan benar-benar jaga ini hadis ini, ingat betul-betul, hafalin, karena ini sangat penting isinya. Di antaranya, jadi Nabi cerita amal baiknya seorang hamba ini diangkat ke langit pertama, naik ke, diiringi oleh malaikat, dikawal. Amalnya bagus, indah. Pas nyampe langit pertama ditolak, stop, kata malaikat penjaga langit pertama. Emang apa? Stop, balik. Kifu wadribu wajah sahibih. Balikin, lemparin ke pemilik amalnya, ke orang. Emang apa?
ana sahibul ghibah. Saya malaikat yang tugasnya adalah nyari orang yang suka ghibah. Bila mana seorang hamba itu beramal tapi dia suka ghibah, maka Allah merintahkan supaya jangan ngelewatin suruh tahan, balikin. Padahal amalnya bagus, dia indah banget ya. Tapi karena dia ghibah, di stop sama malaikat. Saya diperintah sama Allah suruhnya stop. Diperiksa dulu nih, ternyata pemilik amalnya suka ghibah, balikin. Coba itu, balikin. Ngeri kagak tuh? Jadi beramal saja nggak cukup, kita jaga amal kita, jangan sampai ada penyakit hati. Kelihatan doang rajin, kelihatan doang, masya Allah pakaiannya ya, pakai peci, sarung, sorban, belum tentu. Kalau kita nggak bisa jaga hati, kalau pengen dinilai, terus yang dicari adalah kepuasan terus dari makhluk, perhatian makhluk, haus validasi dan lain sebagainya dengan ketaatan dia, gak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya ditolak semua. Ngeri enggak? Udah ngaji capek, buat ngamalin ilmu butuh perjuangan, udah itu belum tentu diterima. Allahu Akbar. Berarti perjalanan kita itu perjuangannya kudu ekstra. Nggak cukup ngaji doang, nggak cukup ngamalin ilmu doang. Selamatin amal kita dengan cara menjaga hati. Jangan sampai kita amalnya ditolak. Ditolak, nggak peduli. Allah nggak butuh amal kita. Ditolak. Sedih nggak kalau kita ditolak? Orang kita datang aja namu ditolak, sedih. Namun misalkan ke rumah orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini pintunya banting, dia sampai copot. Giliran copot lagi. Sedih nggak kita? Baru salam udah dibantingin pintu. Gak ada orangnya, ada yang ngomong siapa? Bukan orang apa? Apalagi kalau ditolak sama Allah. Aduh, mau ke siapa? Emang yang nerima juga Allah. Makanya kita penting tuh, selain kita ngajinya rajin, beramalnya rajin, jaga hati kita, perbaiki hati kita. Jangan sombong, jangan mengecilin orang, jangan ngerendahin orang. Jangan begini, saya nggak mau nongkrong sama dia, apa? Takut terkontaminasi, gaya banget terkontaminasi. Itu sombong, itu dah sombong halus tuh. Oke, saya berteman sama dia, emang apa? Dia orang gitu. Emang apa orang gitu? Iya, dia mau begini. Saya kalau berteman nongkrong sama dia takut saya kebawa. Nah, berarti ini namanya kita sesuci nih. Kita merasa baik, lebih baik dari ini. Ini sombong halus. Sombong mau nggak ada yang halus, emang sombong gitu dah. Ya, gagal tuh kita punya amal kalau ada perasaan kayak gitu. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain, siapapun orangnya. Hatta li maksiat, jangan merendahkan mereka. Jangan merasa kita lebih hebat daripada ahli maksiat. Nggak ada yang tahu nasib, nggak ada yang tahu nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh bisa jadi Allah robah, bisa jadi dia dirubah, dia tobat, insya dia lebih dari kita. Bisa jadi kita malah malas ibadahnya gara-gara ada kesombongan. Gak boleh itu ya, kesombongan sama ibadah gak boleh nyombong. Ngerumasa yang dituntut tuh kita seorang hamba itu ngerumasa, ngerasa kita ini nggak punya apa-apa ya Allah. Saya nggak punya daya dan upaya, ibadah pun Engkau yang lakukan ya Allah. Ibadah pun Engkau yang kasih taufik, Engkau kasih daya, Engkau yang kuatkan. Saya nggak punya daya upaya. Nah itu baru toh. Itu baru tuh Allah demen sama orang rumasa. Kalau Allah mah jangan bawa ego, jangan bawa kebanggaan diri, enggak. Allah nggak demen. Mau siapa kayak, mau bangga dengan amal, ilmu, nasab, ataupun pangkat, kedudukan, jabatan, enggak. Allah enggak mandang kayak gituan. Allah tuh demen sama orang yang hatinya pecah, orang yang hatinya sedih karena Allah. Ya Allah, saya mah banyak dosa. Malah yang kayak gini yang diambil, yang dipandang sama Allah. Makanya wa qadha 'alaika bidzambi fa kana sababan lil usul. Selanjutnya tadi makalah. Kadang-kadang seorang hamba itu ditakdirkan berdosa. Kadang-kadang seorang hamba itu berlumur dosa, banyak kesalahan. Tapi dengan kesalahan itu dia memperbaiki,
malah dia wusul ke Allah, malah dia nemuin keagungan Allah di hatinya. Dia merasa, ya Allah saya hina banget, saya orang banyak dosa, ya Allah tuh. Tapi dia dapetin itu di hati, ini lebih baik daripada yang sholat tapi nyombong, sholat ngehina orang mulu, sholat mau sholat tapi nyakitin orang mulu, sholat mau sholat merasa paling benar, merasa wah yang paling benar, yang lain salah semua. Kata siapa? Gitu ya, nggak ada yang tahu nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Jangan bangga dulu. Keikhlasan itu nggak ada yang tahu. Ngeri, makanya yang diterima yang mana nggak ada yang tahu. Kita husnudzon sama saudara-saudara kita, husnudzon aja. Fa illam ya'ud batalat salatuhu, maka bila tidak balik maka batal salatnya. Kalau udah tahu nggak balik lagi, batal salatnya. Tapi kalau terus tidak tahu ataupun lupa, fa in istamara sahwu aujahu fala butlan. Kalau dia terus lupa ataupun nggak tahu terus, maka nggak batal. Lakin la yutadu bidal qira'ah. Tapi rakaat itu nggak dianggap, kagak dianggap. Terus fayati ba'da salami imamihi bi raka'atin, maka melakukan si makmum tadi itu yang ngeduluin imam yang lupa dengan berukun. Setelah salamnya imam nambah 1 rakaat. Nah, bukannya udah genap, udah pas. Enggak, karena rakaat yang tadi ente ngeduluin imam terus, maka dianggap gugur. Ini rakaat dianggap kurang rakaatnya, maka wajib 6. Wa bi khilafi sabhi bi ruknaini ghairi fi'liyaini. Dan dengan berbeda mendahului imam dengan 2 rukun yang bukan bangsa perbuatan, seperti qiraatin, seperti baca Fatihah, ruku'in, baca Fatihah dan ruku. Baca Fatihahnya duluan, rukunya duluan. Ini mah 2 rukun tapi satunya qauli, satunya fi'il. Au tasyahhudin wa salatin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun di dalam tasyahud rukun qauli ini, salatin 'ala Nabi sallallahu dan berselawat atas Nabi sallallahu, fala yadurru, maka tidak mudarat ya sabbu. Kalau ngeduluin rukun qauli mah atau ngeduluin 2 rukun tapi 1 qauli 1 fi'li, maka ini tidak mudarat. Wajib balik enggak? Wala tajibu i'adatu dzalik, dan tidak wajib mengulang. Oh enggak. Enggak usah diulangin lagi. Tuh. Wasabi'u, enggak batal ini salatnya, enggak batal. Cuma sholat adab aja duluin, ya, enggak batal. Wasabi'u, dan adapun syarat yang ketujuh, an la yakuna al-imamu anqasa minal ma'mumi bi sifatin dzatiyatin. Syarat yang ketujuh, syaratnya berjamaah itu bahwa tidaklah imam itu lebih kurang dari makmum. Jangan sampai imam posisinya lebih rendah dari makmum dengan sifat dzat. Contoh, fala yajuzu an yaqtadiya dzakarun bi untha aw khuntha. Maka tidak boleh, bahkan enggak sah nih, bahwa seorang laki-laki bermakmum dengan perempuan. Jadi makmumnya perempuan, bininya suruh jadi imam, maju jadi imam. Kagak sah sholatnya, jamaahnya. Emang apa syaratnya berjamaah? Imam tidak boleh lebih rendah posisinya atau sifatnya daripada makmum. Jadi perempuan nggak boleh jadi imam, kecuali buat perempuan sama-sama perempuan boleh. Kalau mengimami laki-laki maka tidak sah. Ataupun banci. Banci di sini banci yang asli, bukan banci yang sekarang. Kalau sekarang kaleng apa plastik. Banci ini orang yang sejak lahir memiliki 2 alat kelamin, laki dan perempuan. Ini khunsa. Tapi kalau yang sekarang lenggak-lenggok gayanya kayak perempuan, itu bukan banci asli, bukan banci secara syariat. Emang ada banci syariat? Banci syar'i. Banci yang banci yang dikatakan di dalam fikih itu maksudnya tadi yang terlahir memiliki 2 kelamin yang belum bisa dibedakan.
Tapi kalau banci yang sekarang mah itu melana, yang kalau siang Yanto malam Yanti, itu mah nggak banci, itu namanya mukhannis, berperilaku seperti perempuan. Dosa itu dilaknat sama Nabi, dilaknat tuh. Jangan dekat-dekat banci, nanti dilaknat. Kenapa? Perilaku dia dilaknat. Ini mah banci dikejar-kejar. Nah, kalau imamnya perempuan ataupun banci, maka sebagai laki-laki nggak boleh bermakmum tuh sama perempuan ataupun unta. Kalau unta banci boleh nggak bermakmum sama perempuan? Nggak boleh. Wala unta bi unta. Au unta ataupun yang jadi makmum banci juga nggak boleh juga. Karena apa? Karena takut yang banci ini ihtimal laki, yang banci yang jadi imam perempuan. Emang ribet banci ini. Ribet ya, agak jelas ya. yang jadi imaman laki-laki gitu. Fahadihi arba'un batilatun, maka 4 ini itu batal. Mana? Laki-laki 1 makmumnya laki, imamnya perempuan, maka hukumnya batal. Terus makmumnya laki, makmumnya banci, hukumnya batal, nggak boleh, sah. Terus nomor 3, banci jadi makmum, imamnya perempuan, hukumnya batal. Yang keempat, banci makmumnya banci, imamnya banci. Jadi isinya banci semua di masjid. Ini hukumnya nggak boleh, batal juga tuh. Jadi 4 ini hukumnya salatnya batal, nggak sah ya. Jadi yang sah itu imamnya laki, makmumnya laki, imamnya laki, makmumnya perempuan, imamnya laki, makmumnya banci, sah nggak? Sah ya. Wa yasihu iqtida'u tabi'un, sah. Kalau perempuan dengan perempuan sah nggak? Sah. Perempuan berjamaah nih misalkan, imamnya perempuan tapi di tengah, maju dikit, kalau nggak di tengah nggak apa-apa, itu hukumnya sah. Wa bi khunsa, dan dengan banci ya, makmumnya perempuan, imamnya banci, sah nggak? Sah nggak? Nah, kenapa? Karena andai ditakdirkan laki sah, andai ditakdirkan perempuan sah. Kama yasihu tidak unta bidakarin wa unta bidakarin, sebagaimana sah mengikutnya seorang perempuan dengan imam laki-laki, ataupun unta bidakar, makmumnya banci, imamnya laki-laki, sah tuh. Wa dakarin bidakarin, dan laki bermakmum dengan imam laki-laki. Wa hadhihi khamsun shahihatun. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Keterangan tersebut bahwasanya tidak sah menjadi imamnya seorang perempuan kecuali untuk kalangan perempuan. Jadi kalau perempuan sahnya berjamaah sama perempuan. Boleh nggak perempuan jadi imam? Boleh, asalkan makmumnya perempuan. Jadi perempuan. Jadi ada 9 surah tuh, surah berjamaah nih. Laki, banci, perempuan. Ada 9 ditakdirkan, yang 4 batal, yang 5 sah.
Tadi itu ya yang disebutin. Dah. Wasaminu. Ada pertanyaan nggak?